Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan melakukan cek kebenaran apakah untuk perintah verval ijazah di info GTK itu apakah benar adanya apa tidak gitu ya. Nah, itu dikatakan bahwa untuk verval ijazah yang ada di info GTK itu adalah untuk rencana seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 nanti ya. Jadi untuk mengikuti seleksi di sana itu nanti teman-teman yang guru honorer itu nanti bisa terjaring dalam seleksi dari info GTK masing-masing ya. Kita akan cek kebenarannya di sini teman-teman. Nanti kita akan bahas tuntas, kupas tuntas tentang informasi resmi tentang pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 teman-teman. Nah, di sini teman-teman sebelum kita bahas tentang pengumuman rencana seleksi P3K tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim. Di sini saya tunjukkan kepada teman-teman yaitu di grup sekolah saya. Ini adalah Bapak Kepala Sekolah sekaligus menjabat sebagai Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan ya, atau Korwil Bidang Pendidikan atau Kepala UPT lah zaman dulu ya. Ini beliau itu membagikan sebuah pesan WA yang disampaikan kepada grup sekolah kami. Ini adalah namanya Pak Bambang nih ya. Nah, ini adalah share-sharean dari Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Nah, di sini pengumumannya gini teman-teman, yaitu seleksi P3K atau PPPK khusus untuk GTT yang terdaftar di Dapodik. Ini adalah caranya gini yang pertama, yaitu teman-teman melakukan verval ijazah https://ptk.datadikemdikbud.go.id. Petunjuknya adalah login menggunakan SSO. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk single sign on untuk masuk ke info GTK itu kan melalui SSO, akun SSO Dapodik ya. Alamatnya adalah ptk.datadikemdikbud.go.id. Di sini diperintahkan untuk memasukkan alamat email masing-masing PTK, kemudian isi password, kemudian klik pendidik dan tendik, kemudian klik biodata, klik buka info GTK dan verval ijazah. Jika teman-teman belum tahu silahkan simak video saya sebelumnya ya, cara login menggunakan SSO Dapodik. Kemudian cara yang kedua ini adalah melalui info.gtk.kemdikbud.go.id. Isikan username, password masing-masing PTK, kemudian lakukan verval ijazah. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mohon diinfokan kepada guru non-PNS di sekolah masing-masing akan ada pengangkatan ASN P3K dengan jalur data guru non-PNS melalui Dapodik dan info GTK masing-masing guru ya. Pantau terus, semoga jadi rezeki para non-PNS untuk menjadi ASN P3K. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Jadi teman-teman untuk diterima P3K nanti usianya adalah paling tidak serendah-rendahnya 20 tahun dan maksimalnya adalah 59 tahun ini ya. Nah, ini silahkan diinformasikan gitu ya. Nah, ini teman-teman ini adalah informasi resmi, jadi benar nanti akan ada seleksi P3K ya. Berikutnya kita akan bahas apakah benar ini pengumuman rencana seleksi guru ini dari Kemdikbud ya. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, supaya nanti saya lebih bersemangat untuk berbagi informasi yang penting lainnya ya. Dan juga jangan lupa untuk diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman itu mendapatkan pemberitahuan jika ada upload terbaru dari saya. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan dan juga bagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya. Nah, berikutnya teman-teman di sini kita akan membahas tentang yaitu pengumuman rencana seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini adalah keputusan bersama dari Kementerian Sekretariat Negara RI ya, dan juga Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Badan Kepegawaian Negara teman-teman. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di sini untuk slide yang kedua, mengapa seleksi guru P3K dibuka? Mengapa seleksi guru P3K dibuka? Nah, di sini berdasarkan data pokok pendidikan, Kemdikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar ya. Pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi teman-teman, ini nanti tahun 2021 itu nanti akan dibuka 1 juta lowongan untuk P3K.
Nah, melalui jalur guru-guru honorer teman-teman. Jadi teman-teman yang belum melakukan verify ijazah itu segera lakukan. Jika belum tahu caranya gimana dan kendalanya apa saja, bagaimanakah cara mengatasinya, silahkan simak video-video saya sebelumnya ya. Kemudian kira-kira siapa saja sih yang bisa mendaftar dan mengikuti seleksi P3K? Nah, siapa yang bisa mengikuti mendaftar untuk P3K nanti? Nah, di sini adalah yang bisa mendaftar itu adalah pemerintah membuka kesempatan bagi yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Ini adalah termasuk guru ex tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos PNS dan P3K di tahun sebelumnya itu nggak bisa ya, tapi yang masih tercecer ini bisa mendaftar nanti. Jadi yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang kedua, itulah teman-teman lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi teman-teman yang berprofesi sebagai honorer saat ini harus belajar ya supaya nanti bisa ikut bersaing karena nanti pesaingnya itu adalah juga fresh graduate ya. Nah, karena persyaratan yang kedua itu adalah lulusan pendidikan profesi guru PPG yang saat ini tidak mengajar. Kemudian teman-teman tentunya bertanya-tanya ya, apa sih bedanya antara seleksi guru P3K tahun 2021 nanti dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman? Nah, itu jadi gini ya, yang pertama, kalau tahun-tahun sebelumnya itu formasi guru P3K itu terbatas. Untuk tahun 2021, ini semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K nanti. Hingga batas 1 juta guru terpenuhi. Jadi kebutuhannya ada 1 juta guru teman-teman. Jadi kesempatan terbuka sangat lebar, teman-teman belajar ya. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak ya, sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, ini adalah setiap pendaftar, kalau yang tahun-tahun sebelumnya ya, ini adalah setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun saja. Tapi kalau tahun 2021 ini, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya, teman-teman. Jadi tetap kuncinya adalah teman-teman rajin belajar ya. Kemudian yang ketiga, kalau tahun-tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar ya. Nah, kalau zaman dulu itu untuk ikut seleksi P3K itu tidak ada materi untuk persiapan belajar ya untuk pendaftar. Tapi untuk tahun 2021 nanti Kemdikbud akan menyediakan materi pembelajaran. Nah, secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi teman-teman terus pantau terus ya informasi tentang P3K supaya nanti kalau ada tryout P3K teman-teman bisa mengikuti ya. Kemudian jika tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, kemudian kalau yang tahun 2021 nanti pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadi ini tidak memberatkan pemerintah daerah ya teman-teman ya. Yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah ya kalau tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau tahun 2021 ini nanti, biaya penyelenggaraan ujian ini ditanggung oleh Kemendikbud atau pemerintah pusat teman-teman. Jadi teman-teman ini persiapkan sejak dini ya untuk bisa nanti lolos P3K tahun 2021. Nah, langkah pertama adalah teman-teman itu lakukan verify ijazah. Pastikan ijazah kalian itu relevan ya atau linear terhadap ya pokoknya ijazahnya itu S1 ya atau D4. Nah, pastikan sudah melakukan verify. Jika saat ini untuk melakukan verify itu banyak kendala, banyak kesulitan, itu adalah suatu hal yang wajar. Dikarenakan banyak sekali yang sedang mengakses ya teman-teman. Oke, demikian informasi ini teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini supaya nanti saya lebih semangat ya untuk membagikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman pada saat ada
upload terbaru nanti akan ada notifikasi ya. Jangan lupa dibagikan juga video ini kepada teman-teman yang lain supaya informasi yang sangat penting berharga ini diketahui oleh teman-teman kita semuanya. Nah, saya ucapkan selamat berjuang, selamat belajar. Semoga sahabat-sahabatku semuanya lolos di seleksi P3K tahun 2021. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.